pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk penggunaan bulb, tekan A untuk mengeluarkan udara, kemudian S untuk menyedot cairan, dan E untuk mengeluarkan cairan. Lakukan pemasangan bulb ke pipet ukur untuk melakukan pengambilan larutan uji. Masukkan beberapa mili larutan uji ke dalam 5 tabung reaksi berbeda menggunakan pipet ukur dan juga bulb. Dimasukkan larutan uji sebanyak 2 mili pada setiap tabung reaksi dan pastikan untuk melakukan pembacaan di batas meniskus. Dalam melakukan pembacaan volume, pertama pegang pipet atau gelas ukur setinggi mata, kemudian arahkan garis pandang ke meniskus dan baca pada bagian terbawah lengkungan meniskus. Lakukan hal yang sama untuk setiap larutan uji mulai dari HCl, NaOH, CH3COOH, MgOH2, dan juga Aquades. Pastikan untuk mengganti dan mencuci pipet ukur untuk memasukkan larutan-larutan uji yang berikutnya. Tahap selanjutnya adalah meneteskan indikator metil jingga pada masing-masing tabung reaksi, kemudian amati perubahan yang terjadi dan bandingkan dengan literatur. Untuk di sini kami menggunakan indikator bromtimol biru. Lakukan pengamatan dan analisis untuk perubahan warna yang terjadi. Mengulangi percobaan 1 dan 3 dengan menggunakan indikator PP, bromtimol biru, dan juga metil merah. Selanjutnya adalah mengukur pH dari setiap larutan uji dengan indikator yang berbeda, kemudian melakukan pencatatan dan analisis pH yang telah diperoleh. Untuk praktikum reaksi asam basa, siapkan labu Erlenmeyer 250 ml dan gelas beker 100 ml. Kemudian, siapkan larutan HCl 0,1 m sebagai titrat. Masukkan larutan HCl 0,1 m ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur dan bulb. Pembacaan ukuran pipet ukur dilakukan sejajar dengan cekungan meniskus paling bawah. Kemudian teteskan indikator PP atau fenolftalin sebanyak 2 tetes ke dalam labu Erlenmeyer berisi larutan HCl 0,1 m. Kemudian homogenkan. Setelah itu, siapkan buret dan sterilkan dengan Aquades, lalu sterilkan kembali dengan larutan NaOH 0,1 m. Lalu, tutup keran buret dan masukkan larutan NaOH 0,1 m sebagai titran secukupnya. Kemudian, pasangkan buret dengan statif dan klem. Kemudian letakkan labu Erlenmeyer tadi di bawah buret yang telah disiapkan. Untuk melakukan titrasi, letakkan tangan kiri pada keran buret dan tangan kanan atau tangan dominan pada leher labu Erlenmeyer. Kemudian, baca dan catat volume awal titran pada buret, lalu lakukan titrasi dengan membuka keran buret untuk meneteskan titran secara perlahan sambil mengocok atau menggoyangkan labu Erlenmeyer.
Hentikan titrasi tepat ketika warna larutan pada labu Erlenmeyer berubah menjadi merah muda, lalu baca dan catat volume akhir titran pada buret. Pada percobaan terakhir, kita mengamati pengaruh buffer terhadap perubahan pH pada kelima larutan yang diuji. Lalu dapat dilakukan persiapan awal dengan menyiapkan 5 tabung reaksi kosong yang diberikan label masing-masing larutan. Lalu masing-masing larutan sebanyak 5 mili dimasukkan ke dalam tabung sesuai dengan labelnya. Kedua, dilakukan pengukuran pH awal, yaitu dengan mengukur pH kelima larutan tersebut menggunakan pH universal. Amati perubahan warna pada tabel dan dicatat. Lalu dilakukan penambahan asam kuat HCl 1 mol dengan menyiapkan kembali 5 tabung reaksi dengan larutan yang sama seperti langkah 1. Lalu tambahkan 1 tetes HCl 1 mol ke masing-masing larutan dan aduk hingga homogen. Lalu ukur kembali pH masing-masing larutan dengan pH universal dan catat perubahan warna dan nilai pH yang diperoleh. Lalu untuk step 4 yaitu penambahan basa kuat NaOH 1 mol dapat dilakukan langkah-langkah seperti sebelumnya. Yang kelima, untuk analisis data dapat dilakukan perbandingan hasil perubahan pH antara larutan non-buffer dengan larutan buffer yang baru diuji. Amati apakah larutan buffer mengalami perubahan pH yang signifikan setelah penambahan asam atau basa, dan setelah itu dapat dibuat kesimpulan tentang kemampuan buffer dalam menahan perubahan pH pada larutan itu sendiri.